Oke, tetap saya jawab ini. Habis soalnya pertanyaannya saya baca dari bawah. Modifikasi iklim dan cuaca. Oh, modifikasi iklim dan cuaca ya sudah terjadi. Tidak usah tunggu Atlantis. Ya, modifikasi iklim dan cuaca ya sudah saya lakukan itu. HARP high frequency auroral. Jadi memainkan medan magnet, ya, medan magnet yang menarik air dari uap yang berakumulasi, cumulonimbus, cirrus, kemudian kita pecah, kita bikin jalur cirrus atau jalur awan tipis atau awan cumulus, awan nimbus, awan yang bergulung-gulung. Lalu kita bikin pola gambar. Kamu punya gambar apa? Sini saya scan, masukin ke komputer. Katakan gambarnya Mickey Mouse, atau gambarnya Scooby-Doo, atau gambar Spider-Man, terserah kamu. Lalu kemudian pola gambar itu kemudian kayak printer dicetak, tapi ini dikirim gelombang listriknya ke HARP lalu menembakkan ke awan, ke ionosfer, lalu mencipta pola. Kalau teknologi iklim dan cuaca biasa, sudah biasa. Saya di sini juga terang-terangan, sudah tidak lagi mau bicara ini adalah secret. Ya, ini saya bahas dulu dari tulisan paling bawah pertanyaanmu itu. Ya, ini kemarin pada heboh Merapi, padahal saya sudah ngomong saya lagi mengukur sudut deviasi di Merapi sekitar 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Sekarang baru ribut. Kan dulu belum saya tembak, baru saya ukur sudut kemiringan derajatnya. Kayak gitu-gitu tuh harus diarahkan, kan kayak parabola gitu. Terus kalau persoalan Atlantis, saya tadi malam baru jalan-jalan astral voyage ke sebuah kota Atlantis bernama Shantik. Jadi Santika, kota Atlantis, ibu kotanya Shantika. Salah satu kota di atas Jakarta, juga namanya mirip dengan yang ada di Selat Sunda itu. Ada kota namanya Anyer. Nah, kota Atlantis yang ada di atas Jakarta ini luas sekali, ya. Bentangannya dari Lampung sampai ke Cirebon, lalu dari atas kepulauan di atas Kepulauan Seribu 10 km dari Kepulauan Utara Kepulauan Seribu, bentangannya sampai ke selatan ke Coconut Island, ya, di sebelah baratnya Christmas Island. Besar sekali ini kota, namanya Anjara,
kota Atlantis yang ada 20 feet, 20.000 feet atau 20 kilometer, sorry. 20.000 feet ya, 20.000 feet, sorry. 20.000 kaki lah di atas Jabodetabek ini ya, bentangannya luas sekali dari Lampung sampai Cirebon, dari 10 km utara Kepulauan Seribu sampai ke Coconut Island sebelah baratnya Christmas Island, berbentuk seperti apa kujang ya, begitu mungkin, belok sih saat gitu. Nah itu kota itu namanya seperti sebuah kota di Selat Sunda, Anyer, tapi di atas namanya Anjara. Luar biasa. Jadi bukan saja di perbatasan Makassar dengan Palu ya, Makassar dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ya. Perbatasan itu ada namanya Wentira. Kota Wentira itu terkenal. Nah, di Natuna ya juga ada kota Atlantis yang selalu turun, katanya Agus Patup bersaksi bahwa masyarakat di sana selalu melihat kapal besar pesiar selalu datang dan membeli barang-barang mewah ya, lalu menghilang. Nah begitu. Jadi kalau di Natuna itu memang betul Atlantis, karena itu adalah pintu gerbang masuk dari utara ya. Juga ada pilar-pilar Hercules yang disebut oleh Plato. Pilar Hercules itu bahasanya si Solon ya, orang bijak, 7 orang bijak, penata ahli hukum, yang penyair, penulis buku, yang mendapatkan informasi dari para pendeta-pendeta di Mesir. Lalu di dalam kuil Atlantis ia membaca banyak sekali ya, di tugu-tugu di dalam kuil itu tulisan tentang Atlantis. Maka dia menulis, menyadurnya, lalu diterjemahkan versi bahasa Yunani. Maka bahasa Yunani itu menyatakan bahwa di pusat ibu kota Atlantis terdapat patung emas raksasa yang terus turun-temurun diperindah, diperbaiki dan diperbagus. Dan di sampingnya terdapat kuil-kuil leluhur dan dewa-dewa. Nah, apa patung raksasa itu? Patung raksasa Tuhannya bangsa Atlantis adalah Baruna, saudara-saudaraku. Maka oleh sebab itu Solon menerjemahkan menggunakan Varuna sebagai dewa tertinggi di Yunani, yaitu Poseidon ya, Poseidon, raksasa atau raksasa laut, dewa laut, Varuna. Nah, orang Atlantis Tuhannya adalah Baruna, maka saya pun sudah ya masuk di dalam memiliki agama mereka, yaitu Tuhannya adalah dewa Baruna, yaitu dewa air ya, urusannya tentang segala yang bersifat air, karena di udara juga ada air,
Di dalam manusia 90% air, darat juga ada air, tumbuhan-tumbuhan itu semua air. Jadi Varuna menguasai segala kehidupan yang ada airnya, ya, ada H2O-nya, darah, awan, udara, jadi ada di mana-mana. Maka oleh sebab itu meditasi Varuna ya, itu menjadi sangat penting karena untuk membersihkan darah, membersihkan laut, membuat Anda sehat selama-lamanya tanpa ada virus-virus corona, virus bakteri, AIDS, bakteri H5N2, flu burung, dan segalanya macam. Jadi meditasi Varuna atau dewa, pemujaan pada dewa Varuna itu penting sekali bagi Anda ya, yang pewaris genetika Atlantis, karena Anda membutuhkan yang Varuna untuk menggaransi kehidupan Anda di bumi ini secara terintegrasi. Oleh sebab itu pemahamannya adalah bahwa filosofi kelahiran manusia itu semuanya adalah air ya, baik air mani, air ketuban ya, sampai air susu ya. Jadi ketiga dewa Trimurti, Trimurni, Brahma, Wisnu, Siwa terintegrated di dalam Varuna ya, yaitu air mani. Oke, catat baik-baik, air mani, air sperma yang waktu itu adalah kun fayakun atau terjadilah ya, itu Brahmana. Setelah Anda di dalam kandungan dipiara mulai dari zigot sampai embrio sampai bayi oleh air ketuban, kalau Trimurni adalah Tuhan atau dewa Vishnu ya, tetap juga adalah Varuna. Lalu kemudian air berikutnya setelah oe masih juga keluar dari persalinan, masih terhubung dengan tali pusar ari-ari. Baru ketika dipotong oe maka paru-paru, urap, urip, urup. Anda mengurup, urup itu menyala, urip Anda hidup ya, urap Anda diurapi ya, Anda direstui hidup di bumi, maka mulailah on, dinyalakan itu Anda punya paru-paru, baru bisa digunakan. Baru setelah udara bisa masuk ke dalam paru-paru Anda memompa keluar, maka Anda sudah bisa menghisap air susu ya. Air lagi, yaitu Shiva ya, dewanya adalah Shiva, air susu Shiva, sapi. Maka Varuna juga air di situ. Jadi Semar itu mewakili Varuna ya. Semar di dalam konstelasi sistem keimanan orang Jawa ya, itu adalah komplit ya, dari kejantanan ya hingga kebetinaan, dari maskulin dan feminin. Kalau Semar filosofi perwujudannya adalah bentuk morfologi tubuh. Tapi kalau Varuna dalam pemahaman air. Jadi harus ditempatkan filosofi
pemahamannya seperti itu ya. Jadi bangsa Atlantis memiliki Tuhan, pemujaan kepada dewa rasakan Anda punya dorongan terhadap pembersihan atau cleanse dari seluruh cairan darah tubuh Anda. Anda akan mengalami bersendawa, ada yang kentut, ada macam-macam. Tai kuping Anda keluar, tai hidung Anda, tai mata Anda keluar semua. Ya, Anda cek semua itu. Kalau Anda mengucapkan meditasi Varuna, Anda mengalami detoksifikasi. Dan juga Anda terlindungi secara aura, udara semua ya, bersih. Lakukan meditasi Tuhan bangsa Atlantis, yaitu Dewa Varuna, karena dia adalah Tuhannya bangsa Atlantis di bumi. Oke, maka pulau Kalimantan, Salantan, Kalimantan adalah Pulau Baruna. Maka di zaman Kerajaan Majapahit, Pulau Kalimantan adalah salah satu dari negara ya. Kalau sekarang disebut provinsi mungkin ya. Waruna Pura. Nah, maka Baruna itu jadi Boruna, Berunai ya, Waruna, Berunai, Boruna jadi Borneo gitu. Sejarahnya begitu. Jadi Borneo, Baruna, Berunai, Borne ya, Borneo. Itulah. Gitu ya, Semar. Varuna. Oke, jadi begitu. Semangat. Semoga bisa memahami apa yang ditanyakan. Sudah saya jabarkan. Coba sekarang mulai meditasi Varuna ya. Varuna. Seperti tadi berkali-kali, dan rasakan sensasi dan manfaat ya. Karena saya pun melakukan juga terus-menerus meditasi Dewa atau Eyang Baruna, Tuhan kita, Tuhannya bangsa Atlantis yang ahli
jalan di atas air, ahli membuat tsunami, ahli membuat angin tornado, ahli membuat angin lisus, ahli membuat gempa bumi. Itulah Eyang Varuna. Dahsyat sekali. Kekuasaannya adalah kekuasaan air, ya. Kamu tahu sendiri bumi ini air kan. Oke, semoga paham ya. Saya King James Bayu Irawan. Aman. Patahnya juga gelombang tsunami dahsyat sekali. Rasakan ya semuanya, semoga bisa lebih dahsyat ya, mengalami kehidupan manusia unggul. Energinya yang Varuna dahsyatnya minta ampun. Aman.